Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini tanpa ada halangan seperti pertemuan sebelumnya. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan coba sampaikan atau akan membahas materi mengenai statistika. Ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Nanti kita akan coba bahas satu soal kaitan dengan masalah ya. Soal yang berbasis masalah atau masalah autentik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian ini adalah konsep ya. Materi prasyarat adalah bilangan, kemudian pengukuran itu, kemudian lanjut statistik. Kita akan coba juga bahas nanti penyajian data, kemudian buat tabel, kemudian setelah itu kita akan coba juga buat nanti diagram, kemudian sampai dengan membuat grafik histogram. Jadi fokus bahasan kita pada pertemuan kali ini itu tentang statistik, tentang statistik dengan mengolah satu bentuk data tunggal ya, data kelompok dalam satu bentuk grafik histogram. Nah, sementara untuk pengumpulan data, kemudian nanti ada tekniknya wawancara, angket, dan observasi. Kemudian ini juga ya, pengolahan data, kemudian rata-rata mean, modus, dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sementara untuk pertemuan kali ini kita akan coba fokus bahas mengenai tentang ini aja ya, kaitan dengan nanti ada contoh soal atau masalah autentik. Ini adalah contoh soalnya ya. Soal ini adalah soal berbasis masalah ya, masalah autentik. Saya bacakan di sini. Kepala Sekolah SMK Negeri 13 Pandeglang ingin mengevaluasi hasil belajar siswa dan meminta guru untuk memberikan laporan evaluasi hasil belajar siswa. Data hasil penilaian dilakukan guru matematika terhadap 80 siswa atau siswi kelas 11 dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini datanya, data hasil belajar matematika siswa kelas 11 di SMK Negeri 13 Pandeglang. Nah, kemudian selanjutnya guru berencana menyederhanakan data tunggal tersebut menjadi bentuk data berinterval dan membuat statistiknya. Nah, hal ini dilakukan untuk mengefisiensikan laporan evaluasi belajar siswa. Nah, bantulah guru tersebut untuk menyelesaikan laporannya. Jadi, seperti yang disampaikan tadi bahwa di sini masalahnya adalah seorang guru matematika yang dipinta laporan oleh kepala sekolah ya, kepala sekolah SMK Negeri 13 Pandeglang untuk membuat laporan hasil belajar matematika siswa kelas 11 ya, dengan jumlah siswa 80 siswa. Nah, ini adalah data hasil belajarnya yang nanti laporan ini akan dibuat dengan bentuk data berinterval, kemudian membuat statistiknya. Jadi data ini nanti akan diberikan kepada kepala sekolah oleh si guru matematik itu sudah dalam bentuk data berinterval dan
membuat statistiknya, atau bisa dikatakan sebagai grafik histogram artinya. Nah, untuk membuat laporan seperti yang diminta oleh guru matematika tadi atau oleh kepala sekolah tadi, tentu ada beberapa langkah. Di sini langkah yang pertama, ya, untuk mempermudah pengerjaan dengan cara mengurutkan data terkecil hingga data terbesar. Nah, urutan data tersebut dinyatakan sebagai berikut. Jadi untuk mempermudah pengerjaannya, langkah yang pertama kita urutkan dulu nih, ya, data terkecil sampai dengan data terbesar. Karena banyak datanya tadi ada 80, kita urutkan ke 80 data itu berdasarkan data terkecil sampai dengan data terbesar. Data terkecil dari data tersebut tadi ya adalah 38, urutkan terus 48, 48, 49, 49, 51, 56, 60, 60 dan seterusnya sampai dengan data terbesar nih ya. Data terbesarnya adalah 98. Nah, setelah diurutkan ya berdasarkan data terkecil sampai data terbesar, maka kita lanjut ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua ini adalah menentukan jangkauan data dengan cara mengurangi data terbesar dengan data terkecil. Ya. Karena tadi sudah kita urutkan berdasarkan data terkecil sampai data terbesar, maka kita akan dengan mudah menemukan data terkecilnya itu 38 dan data terbesarnya adalah 98. Sementara untuk mencari jangkauan data itu tadi dikatakan bahwa tinggal dikurangi saja data terbesar dengan data terkecil, maka akan kita peroleh jangkauan datanya itu sama dengan 60. Ya, karena data terbesarnya 98 dan data terkecilnya 38. 98 dikurangi 38 sama dengan 60. Nah, ini yang dinamakan dengan jangkauan data. Kemudian lanjut ke langkah ketiga. Nah, untuk membagi data menjadi beberapa kelas, kita menggunakan aturan Sturges ya. Aturan Sturges di mana K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Untuk data di atas diperoleh banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 80 karena tadi dikali dengan log N ini rumusnya. N itu adalah banyak data karena banyak datanya 80 berarti ini log 80. Maka akan kita peroleh 1 ditambah 3,3 dikali log 80 itu sama dengan 1,903. Nah, hasil dari penjumlahan dan perkalian ini maka akan kita peroleh di sini 7,28 ya. Kita bulatkan saja ke 7. Kenapa ke 7? Karena di sini tertulis 7,28. Jadi angka di belakang koma itu 28 di bawah angka 50. Maka untuk pembulatannya harus ke bawah ya. Baik, lanjut. Nah, untuk langkah selanjutnya itu langkah yang keempat ya, menentukan panjang kelas. Nah, untuk menentukan panjang kelas, rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Karena tadi kita sudah peroleh jangkauan datanya itu 60 ya. Dari hasil mengurangi data terbesar dikurangi data terkecil adalah 60, kemudian banyak kelasnya itu adalah 7. Maka akan kita dapatkan jangkauan data dikurangi banyak kelas itu sama dengan 8,57 atau bisa kita bulatkan ke 9 karena angka di belakang koma itu 57 ya, lebih besar dari 50 berarti pembulatannya harus ke atas. Ya, paham sampai sini ya. Lanjut ke langkah yang kelima ya. Nah, langkah kelima ini kita akan membuat kelas interval ya. Jadi untuk membuat kelas interval, karena tadi kita sudah ketahui bahwa banyak kelasnya itu sama dengan 7 ya, ini banyak kelasnya 7, maka kita tulis di sini nih ya. Kelas 1 sampai dengan 7, kelas ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 sampai dengan ke-7. Nah, untuk di sini kita tuliskan dimulai dari data terkecil ya, karena data terkecilnya tadi 38 ditambah dengan panjang kelas nih, panjang kelasnya 9 ya. Berarti kita tambahkan nih 38 tambah 9 ya, dimulai dari 38, 39, 40 dan seterusnya ditambah langsung sampai dengan 46. Nah, kemudian setelah itu 46 ini kita tambah dengan 1 sehingga ini udah rumus ya, 46 tambah 1 47 tambah 9 jadi
55 tambah 1 tambah 9 tambah 1 tambah 9 tambah 1 tambah 9 tambah 1 tambah 9 dan seterusnya sampai kelas ke 7 sampai dengan 9, kelas ke 92 sampai dengan 100 ya jangkauan datanya untuk kelas ke-7. Nah, ini untuk langkah yang kelima. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut ke langkah yang keenam ya. Langkah yang keenam itu kita akan membuat tabel frekuensi. Kita cukup buat dua buah baris tabel atau dua buah kolom ya di sini. Kita tuliskan kelas, kemudian di sini ada frekuensi. Kelas ini diperoleh dari sini ya. Kita pindahkan ke sini. Kelas 38 sampai 46, 47 sampai 55, 56 sampai 64 dan seterusnya sampai dengan 92 sampai dengan 100. Ini diperoleh dari sini ya. Kemudian untuk frekuensi. Nah, frekuensi tinggal hitung saja ya. Hitung saja dari data yang tadi, data yang sudah diurutkan. Nilai dari 38 sampai 46 itu ada berapa? Kalau misalkan dihitung ada 1 berarti tulis 1. Kemudian data atau nilai yang 47 sampai 55 ada berapa? Ada 5. Tulis di sini 5. 56 sampai 64 ada berapa? Ada 7. Tulis 7 dan seterusnya sampai dengan nilai 92 sampai dengan 100 diperoleh 8. Nah, setelah itu kita jumlahkan sini ya ke bawah. 1 tambah 5 tambah 7 tambah 12 tambah 25 tambah 22 tambah 8 maka diperoleh di sini 80. Nah, kalau misalkan ini dijumlahkan hasilnya tidak 80 berarti ada yang salah ya atau ada yang tertinggal. Kalau lebih juga sama. Berarti hasil penjumlahan frekuensi ke bawah ini harus 80 karena banyak datanya tadi sama dengan 80. Kalau banyak datanya 60 berarti ketika dijumlahkan frekuensinya itu hasil akhirnya harus 60. Kalau kurang dari itu atau lebih dari itu berarti ada yang salah, ada nilai yang tidak tercover atau tidak bisa masuk, harus diulangi lagi. Oke, lanjut. Nah, ini langkah yang keenam atau langkah yang terakhir. Nah, langkah yang keenam ini kita akan membuat grafik histogram. Ya, ini grafik histogram bentuknya seperti ini. Dari mana kita bisa membuat grafik histogram? Ya, dari tabel frekuensi tadi ya. Nah, frekuensinya tadi diperoleh mulai dari kelas 35 sampai 64.1, kemudian kelas 47 kelas kedua ya, jangkauan nilai 47 sampai 55 itu sama dengan 5. Jadi itu diperoleh dari tabel frekuensi tadi. Kita buat ya. Kita buat di sini untuk frekuensinya tadi kan nilai frekuensi tertinggi itu 25, maka kita lebihkan saja di sini 30 ya. Biar nanti si tinggi grafik ini tidak kurang dari tinggi frekuensi ini ya. Nah, tadi berdasarkan hasil tabel frekuensi kita tulis di sini, kita buat nih ya grafiknya. Jangkauan data dari atau nilai yang masuk ke dalam 35 sampai 45 itu sama dengan 1. Nilai 47 sampai 55 itu ada 5, nilai 56 sampai dengan 64 itu ada 7, 65 sampai 73 itu ada 12, kemudian 74 sampai 82 itu ada 25 dan seterusnya, ini ada 22 dan ini juga ada 8. Nah, dengan begini kita sudah selesai nih ya, sudah selesai. Kita sudah sampai kepada membuat grafik histogram yang tadinya data tersebut itu masih berbentuk data berkelompok ya atau sebaran data. Nah, kita sekarang sudah bisa membuat grafik histogram, histogram seperti ini. Jadi dengan grafik ini, nih si kepala sekolah yang meminta laporan kepada guru matematika tadi ya mengenai hasil belajar matematika siswa SMK Negeri 13 Pandeglang di kelas 11 dengan banyak data tadi 80, cukup dengan melihat satu grafik ini ya, maka si kepala sekolah ini akan tahu, oh ternyata di SMK Negeri 13 Pandeglang itu yang mendapatkan nilai 35 sampai 64 itu 1%. Jadi nilai tertinggi itu, rata-rata nilai tertinggi itu di angka 74 sampai 82 hingga mencapai 20%.
5% ya. Jadi dengan cukup dengan melihat grafik ini, maka si kepala sekolah itu akan paham dengan hasil belajar matematika siswa di kelas 12, di kelas 11 ya, SMK Negeri 13 Pandeglang. Jadi bentuk soal berbasis masalah atau masalah otentik tadi itu permintaannya sudah selesai. Jadi yang tadinya soal itu berbentuk masih data kelompok ya, sekarang sudah menjadi satu grafik histogram atau sudah mempunyai data yang berinterval atau kelas yang berinterval. Nah, sebetulnya langkah-langkah seperti ini adalah langkah manual, langkah yang lebih mudah. Nah, sebetulnya kita cukup menggunakan aplikasi GeoGebra ya. GeoGebra, maka kita dengan mudah sudah bisa membuat grafik ini langsung ya. Kita tidak usah lagi yang namanya mengurutkan data terkecil sampai data terbesar, cukup diketik ya di aplikasi GeoGebra. Sekalipun datanya tidak berurutan, kemudian kita cari kemudian jangkauan datanya, panjang kelasnya berapa, tinggal tulis, kemudian banyak kelasnya berapa, maka kita akan dapatkan nih, kita akan mudah mendapatkan grafik histogram seperti ini. Kalau ini yang saya sampaikan ini menggunakan cara perhitungan manual. Kalau menggunakan GeoGebra ini tentu lebih lebih mudah dan lebih hemat waktu. Cukup dengan misalkan 1 atau 2 menit, maka kita akan sudah bisa menyelesaikan soal bentuk soal yang seperti ini. Ya, mungkin demikian pertemuan kita pada kali ini ya. Pada kali ini untuk lebih jelasnya atau mungkin ada beberapa siswa yang belum paham, nanti silakan bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan, kemudian nanti kita akan bahas secara bersama-sama kalaupun misalkan ada materi-materi atau ada pembahasan yang belum dipahami. Bapak kira itu yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjaga semangat belajar kita hingga kita bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.